Temu lagi di hot room. Tadi Pak Sony yang pernah penjabat menggantikan Ahok mengatakan bahwa seorang penjabat gubernur itu tidak boleh melakukan kebijakan strategis. Harus minta izin atau yang berhak melakukan itu adalah Mendagri. Betul. Itu 6 bulan. Ya. Padahal kepala daerah itu kan untuk membuat kebijakan strategis. Bagaimana kalau 2,5 tahun seperti yang sekarang ini? Gimana? 2,5 tahun tidak bisa berbuat apa-apa. Apa pendapat Ibu? Pak Sony itu kan penjabat sementara ya, karena kepala daerah definitif cuti kampanye. Nah sekarang ini kita kepala daerah definitif itu tidak ada, karena kan pilkadanya ditiadakan. Ya. Dan tidak bisa mengambil langkah-langkah strategis. Kalau kata putusan MK sih, kata putusan MK, karena kepala daerah itu sangat strategis bagi pelayanan publik, tata kelola pemerintahan daerah, pemimpin birokrasi daerah, maka MK menyarankan kewenangannya disetarakan dengan kepala daerah definitif. Betul. Itu kata MK. Makanya kan seharusnya supaya ini solid dibuat peraturan pelaksana. Dan belum ada mas sekarang. Tapi pemerintah kan enggan, bukan belum ada, enggan ya Prof ya, karena menganggap itu tidak wajib gitu katanya pemerintah. Jadi sebagai publik nih Bang Hotman, karena saya dipimpin oleh penjabat juga ya di Banten, tidak salah dong kalau saya merasa ini resentralisasi nih. Apa itu artinya? Artinya pengambil alihan kewenangan karena apa-apa harus izin Mendagri. Semua beralih ke pusat. Lah, betul kan? Mau bikin apa yang anggaran, mau bikin kebijakan, mutasi dan lain sebagainya, semua harus satu pintu. Dan itu lebih dari 2 tahun. Dan itu lebih dari 2 tahun. Menurut di saat... Ibu itu apa? Apa pelanggaran putusan MK, pelanggaran konstitusi atau tidak fair atau apa? Kalau bahasanya udah Ferry kan tadi tidak melaksanakan putusan MK. Kalau saya menyatakan pengabaian putusan MK, pengingkaran putusan MK dan tidak melaksanakan mematuhi putusan MK. Pemerintah ini harusnya jadi contoh yang baik bagi publik soal kepatuhan pada hukum. Mengapa? Kan memang tadi ketentuan soal satu peraturan pelaksana, kewenangan penjabat yang sama dengan kepala daerah definitif, itu adanya di pertimbangan hukum. Baru di amar putusannya memang ditolak pemohonan pemohon. Tapi di pertimbangan hukum ada pesan. Pertimbangan hukumnya ada. Pertimbangan hukum itu kan pandangan-pandangan konstitusional kan. Pak Ferry, tadi Ibu Titi sama Pak Ferry mengatakan bahwa sistem penunjukan penjabat sekarang melanggar putusan MK, ya kan? Kalau Bapak tidak setuju misalnya Gubernur Banten ya, Bapak tidak setuju, lu pengangkatannya melanggar putusan MK, ada upaya hukum nggak? Bapak bisa gugat nggak agar dicopot? Ya, jadi kalau di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu ada 3 hal yang perlu diperhatikan pejabat atau usaha negara, termasuk dalam hal ini Menteri Dalam Negeri. Satu, dia tidak boleh melampaui wewenangnya. Kedua, tidak boleh mencampur adukan kewenangannya. Ketiga, tidak boleh sewenang-wenang. Salah satu indikator seorang pejabat tata usaha negara itu melakukan perbuatan sewenang-wenang adalah mengabaikan putusan pengadilan. Pertanyaannya, kalau Bapak menganggap penunjukan 5 gubernur tadi melanggar sewenang-wenang, Bapak bisa gugat nggak agar dicopot? Nah, Abang lebih paham ini, kalau di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang 30 2014 itu konteksnya, semua pelanggaran administrasi yang terjadi di sana akan dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Kalau ada pengabaian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi atau peradilan, maka seluruh kebijakan dan tindakan tata usaha negara itu harus dinyatakan tidak sah. Pertanyaannya, Bapak kan berapi-api mengatakan itu melanggar. Bapak kok belum bertindak secara hukum? Ya, saya mau mengatakan ini tidak sah. Maksud saya? Apakah kemudian saya boleh bertindak? 2 hal yang harus dipertimbangkan. Satu, legal standing saya. Apakah berkaitan dengan 5 itu atau tidak? Kedua, saya tidak mau kalah dengan konyol. Kalau memang ada niatan dari awal memang ini akan memaksakan konsep sentralisasi. Ibu sebagai warga Banten kan punya legal standing. Kenapa Ibu tidak gugat di pengadilan Tung? Bapak Ibu teriak-teriak aja di hot room. Karena pengacaranya yang namanya Hotman Paris tidak mau mendampingi saya. Kita bicarakan. Oke, saya mau tanya soal TNI Polri. Ini juga perdebatan. Ya, boleh. Apakah TNI Polri aktif boleh nggak ditunjuk sebagai penjabat? Gini Bang, prinsipnya di dalam Undang-Undang 10 2016 itu yang boleh jadi penjabat untuk PJ Bupati Wali Kota adalah jabatan struktural ASN. Sama dengan eselon 2 lah. Kalau yang gubernur JPT Madya, sama dengan eselon 1. Nah, dengan demikian mereka yang ada di lingkungan TNI dan Polri, sepanjang mereka
memegang posisi sebagai JPT Madya, JPT Pratama, di kurang lebih di Undang-Undang TNI 34, nomor 34 tahun 2004, itu ada 10 kementerian lembaga yang diberi peluang kalau orang memegang jabatan itu, dia tidak perlu copot baju tentaranya atau polisinya. Contohnya Lemhanas, ya kan. Kemudian ada berbagai macam lembaga lainnya, termasuk di Polhukam, ya. Murni dari dinas militer nggak boleh gitu. Misalnya dari Pangdam langsung dari nggak boleh. Enggak, tapi kalau dia duduk misalnya di jabatan seperti yang dipraktekkan empirik ya di Polhukam, orang Polhukam, staf ahli di Polhukam, bintang 2 lalu di PJ kan, seperti zaman lalu di Sulawesi Barat ya, lalu kemudian masuklah dia menjadi PJ. Nah sekarang kan ada praktek tuh Kabinda menjadi pejabat bupati di Sulawesi Tenggara. Katanya ada Bupati Seram bagian Barat. Iya, Seram bagian Barat. Ya itu apa tuh? Dia katanya masih TNI aktif. Bintang 1, ya. Bintang 1. TNI aktif. Iya, kepala BINDA, kepala Badan Intelijen Daerah. Itu tidak memenuhi syarat jadi penjabat. Kalau memakai Undang-Undang 23 2014, 2004 Undang-Undang TNI tadi, dia Badan Intelijen termasuk 10 lembaga yang dibolehkan menjabat jabatan JPT Pratama dan pakai baju tentara aktif atau polisi aktif. Jadi artinya ada slot undang-undang legal boleh, tapi belakangan kalau saya tidak salah ada putusan MK. Nah, di putusan MK itu tegas hanya mereka boleh memegang jabatan di lingkungan posisi yang ditunjuk tadi. Misalnya di BINDA ya di BINDA saja. Kalau dia pindah ke jabatan struktural ASN yang dilakukan seleksi dengan secara pembentukan kompetitif dan terbuka, itu putusan MK tidak membolehkan. Putusan MK tidak membolehkan. Nah, jadi artinya ini sekarang kalau merujuk putusan MK itu sebetulnya melanggar putusan MK. Oke, saya boleh respon itu dulu, Pak. Oke, sambil juga jawab. Ya. Berarti sistem sekarang yang bisa penjabat lebih dari 2 tahun, menurut Bapak ini menguntungkan Pak Jokowi dan Kemendagri atau menguntungkan siapa? Ya. Sebelum menjawab itu, karena yang tadi juga cukup seksi menurut saya. Di pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945, tugas dari TNI dan kepolisian 2 hal saja, pertahanan dan keamanan. Kalau kita memerintahkan TNI dan kepolisian untuk menjadi kepala daerah, sudah kena kita di aspek kompetensi dan profesionalitas. Mestinya tidak dilakukan itu. Kedua, kalau kita menggunakan Undang-Undang 34, pasal 47, Undang-Undang TNI, pasal 28, Undang-Undang 2 2002 tentang kepolisian, itu dilarang TNI dan kepolisian aktif menjabat sebagai bagian dari ASN, apalagi kepala daerah. Nah, ada pengecualian-pengecualian yang disebutkan oleh Pak Jo itu, detail disebutkan lembaganya apa saja. Di luar itu tidak boleh. Dan penjabat kepala daerah bukan bagian dari itu. Jadi menurut Bapak, TNI dan penjabat kepala daerah yang sekarang ditunjuk sebagai penjabat menggantikan gubernur itu melanggar konstitusi dan undang-undang. Nah, yang melanggar siapa? Kemendagri? Kemendagri dan presiden tentu saja, bosnya. Nah, menjawab pertanyaan abang kedua itu. Yang diuntungkan siapa yang dengan diuntungkan? Sistem 2 tahun abang ini? Bayangkan kalau TNI dan kepolisian serta staf yang berada di Kementerian Dalam Negeri yang merupakan bawahan menteri memimpin menjadi pejabat daerah, secara psikologi batin mereka patuh kepada pimpinan. Sehingga akan ada nuansa sangat sentralistik yang diungkapkan oleh Mbak Titi itu. Apa saja perintah atasan akan dilaksanakan itu. Padahal konsep pemerintahan daerah kita adalah otonomi yang seluas-luasnya. Dan itu amanat reformasi. Dan itu amanat reformasi. Jadi yang diuntungkan adalah pemerintah pusat yang sekarang. Yes. Secara berlahan-lahan rezim Pak Jokowi sudah betul-betul sentralistik dan membangun konsep dui fungsi. Baik melalui PP soal dui fungsi ini, TNI dan kepolisian, apapun yang terjadi saat itu, setelah itu seluruh ruang-ruang yang berkaitan dengan jabatan sipil diisi oleh TNI dan kepolisian. Termasuk hari ini diisi untuk penjabat kepala daerah. Menurut Ibu Titi, pemerintah pusat ada partai tertentu yang diuntungkan oleh sistem yang penjabat lebih dari 2 tahun ini. Menurut Ibu partai mana yang diuntungkan? Di akhir masa jabatan yang harus dipastikan Pak Jokowi adalah janji-janji dan program strategisnya bisa terlaksana.
Dan itu akan lebih bisa diimplementasikan kalau ada orang-orangnya di daerah. Ya. Jadi kalau ditanya siapa yang paling diuntungkan, tentu Pak Jokowi karena dia bisa mengeset siapa saja personel dia di daerah yang dia yakini bisa sesuai dengan apa yang menjadi kemauan beliau. Nah yang kedua tentu saja, nih sekarang misalnya untuk DKI, sudah ada beredar 3 nominator nama yang misalnya diusulkan oleh PDIP, disebutkan oleh ketua fraksi walaupun katanya itu penyebutan spontan. Nah itu kan kemudian mengganggu ya Pak Jo, Pak Soni. Kalau kemudian seolah-olah ada kepentingan atau kemudian ada nominator yang diusulkan oleh kelompok politik tertentu. Nanti kan kita bisa curiga berarti ini adalah orangnya si partai ini. Nah, jadi memang kepentingan-kepentingan itu saya kira sulit untuk dibantah karena penjabat yang lama beririsan dengan pemilu 2024. Jadi di samping pemerintah pusat yang diuntungkan oleh sistem ini menurut Ibu partai mana? Ya kan tadi sudah disebut. Siapa? Partai yang tentu saja menjadi bagian dari Yaitu pemerintah siapa? pusat. Siapa? Namanya dong. Pak Bang Hotman kayak nggak tahu saja. Apa? PDIP? Salah satunya. Oke. Kita istirahat dulu. Di segmen berikutnya kita akan membahas bagaimana caranya mencegah sentralisasi ini. Temu lagi di Hot Room.